Halo semuanya, balik lagi di RM Tour bersama saya Randi ya guys ya. Oke, hari ini saya mau bahas mengenai tata cara untuk apply visa Amerika atau Australia melalui RM Tour atau melalui Randi ya guys ya, Ko Randi ya. Oke. Nah, pertama-tama langkahnya itu ya, menurut saya, jadi kalian tonton video-video di medsos saya, pelajarin ya, yang topik-topik yang dirasa memang pingin ditanya gitu ya. Maksudnya kalian pelajarin dulu, di video ini ada nih topik yang saya pengen tanya, misalnya mengenai paspor kosong, atau mengenai rekening koran, atau mengenai bagaimana menghadapi proses interview gitu guys ya. Itu lengkap banget ya, karena kan saya memang sudah 3 tahun ya mendalami ini, dan sudah buat video udah cukup lama gitu guys ya. Jadi seluruh topik menurut saya sudah ada semua gitu guys ya. Tinggal kalian rajin-rajin aja lah ngeliat bentar gitu ya. Nah, setelah itu setelah kalian siap gitu ya, kalian baru kontak ke WhatsApp saya gitu ya. WhatsApp saya ada di bio ataupun di deskripsi video juga ada semua gitu ya. Di tiap video juga ada gitu ya, WhatsApp gitu ya. Jadi pada saat kalian sudah ready, baru kalian WhatsApp gitu guys ya. Karena kadang banyak gitu, maksudnya memang mereka baik yang nanya, maksudnya mereka masih bimbang, masih ragu gitu guys ya. Kalau bimbang sama ragu itu kalian pikir-pikir dulu aja, maksudnya nggak perlu nggak perlu kontak langsung gitu ya, karena WhatsApp untuk apply langsung gitu guys ya, untuk yang sudah siap data segala macam gitu ya. Nah, untuk syarat misalnya yang visa Amerika gitu guys ya, langkahnya setelah kalian WhatsApp gitu guys ya, kalian langsung kirim, bisa scan ya, scan PDF ataupun fotoin aja gitu ya. Itu kakak, akte lahir, kalau nggak ada akte lahir ganti KTP aja, itu untuk verifikasi saya aja gitu guys ya. Itu easy, nggak gitu sulit ya. Kemudian foto depan paspor yang ada nomor paspornya guys ya gitu ya, yang ada biodata paspor. Kemudian foto 5x5 latar belakang putih. Itu nanti saya rekomen di foto studio aja ya, biar bagus. Itu ukurannya 5x5 ya guys ya, jangan salah. Cetak 2 lembar untuk bawa ke embassy, dan minta file JPEG-nya gitu guys ya untuk kirim ke saya. Syarat tambahan yaitu berupa rekening koran 3 bulan terakhir biasanya orang cetak ya. Itu minta ke CS ya, CS Bank nanti minta gitu guys ya. Nah, terus sama surat keterangan kerja atau surat keterangan usaha gitu guys ya. Ini opsional dua-duanya. Jadi surat keterangan kerja atau usaha dan rekening koran itu opsional sifatnya. Jadi kalian nggak usah bingung ya guys ya. Jadi ini bukan syarat mutlak, syarat wajib bukan ya guys ya. Kalau misalnya kalian mau lampir kan bagus gitu. Karena sekitar 2 dari 10 orang yang interview di embassy itu baru ditanyakan mengenai perihal rekening koran dan surat keterangan kerja atau usaha, seperti itu guys ya. Dan sisanya itu nggak ditanya sama sekali. Dan banyak yang nanya, kok berpengaruh atau enggak untuk ke approval gitu ya? Nggak berpengaruh, karena yang tidak bawa yang approve itu banyak banget. Dari dulu sampai sekarang itu banyak banget gitu guys ya. Cuma kalau misalnya kalian memang orang yang sifatnya pengen jaga-jaga gitu ya, ya itu bawa aja gitu guys ya. Biar pas misalnya kalian misalnya beruntung nih, dari 10 orang itu kalian masuk yang kategori 2-nya itu, jadi kalian udah siap gitu. Oh nih, saya udah bawa nih sekalian gitu ya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya apa kok? Langkah selanjutnya saya ngecek dulu tuh berkasnya yang itu udah oke. Oh udah oke nih, udah bagus. Oke, tinggal langsung payment gitu. Nah, di sini banyak banget yang sering nanya, kok ini saya bisa DP dulu gak? Kok ini kan kita kenalnya lewat medsos doang, gimana guys ya? Gimana kok gitu? Saya bisa percaya ke Koko gitu ya? Oke, sebenarnya ya, karena memang medsos saya ini udah saya bangun udah beberapa tahun gitu guys ya, dan udah banyak bukti-bukti yang approve-nya, ataupun ya memang jadwal uploadnya terus tiap minggu gitu, rutinnya guys ya gitu ya. Ataupun kalian misalnya mau ketemu terlebih dahulu bisa, cuma memang untuk ketemu terlebih dahulu itu memang saya mewajibin DP-nya itu nggak gitu tinggi ya, cuma 300.000 untuk bertemu gitu guys ya, untuk konsul pertama kali gitu ya. Nah, itu bisa mau kalian mau ajak teman kalian ataupun saudara kalian boleh, tetap 300.000, nggak masalah mau berapa orang pun gitu guys ya. Itu biasanya orang cuma mau ngecek, oh ini si Ko Randi ini real nih, orangnya ada nih, bener nih seperti ini gitu ya. Ya memang kalau dipikir memang nggak kemana-mana sih, memang seperti ini gitu ya. Nah, balik lagi, kenapa mesti melakukan pembayaran di awal gitu ya guys ya, setelah kirim berkas itu? Karena untuk dapat jadwal di embassy, interview di embassy, saya
harus wajib setor uang pelunasan di Embassy Amerika gitu guys ya. Jadi Embassy Amerika mewajibkan untuk sebelum bisa ambil jadwal itu harus melakukan pelunasan terlebih dahulu. Maka oleh sebab dari itu saya minta pelunasan di awal gitu ya. Nggak mungkin saya talangin semuanya gitu guys ya. Saya talangin terlebih dahulu itu nggak mungkin banget gitu guys ya. Oke, udah clear semua. Next, kemudian ada namanya pengisian form data diri dari peserta. Sudah lunas, saya kirim form data diri. Ini Kak, tolong diisi dulu ya. Nanti gampang sih ngisinya, tinggal diketik di WhatsApp. Itu juga sekitar maksimal setengah jam udah kelar. Karena nggak sulit sama sekali gitu guys ya. Nanti langkah-langkahnya ada semua, contoh pengisiannya ada semua lengkap. Setelah itu kasih ke saya, nanti saya ngerjain semua berkas. Nah, nanti ada namanya review DS 160. Jadi berkas penting di Amerika itu DS 160. Nanti saya kasih untuk review. Kak, coba cek dulu ini udah bener atau belum. Kalau misalnya ada revisi silahkan info gitu guys ya. Kalau misalnya udah oke, nanti saya mau submit untuk embassy. Dan kemudian nanti udah tinggal nunggu jadwal untuk interview. Sebenarnya untuk keluar jadwal interview itu cepat sebenarnya, sekitar 4-5 hari kerja kalau di saya udah keluar jadwal interview. Nah, tapi biasanya lama itu nunggu pas dipanggil interviewnya. Ambil contoh misalnya sekarang ini awal Juli ya. Berarti jadwal tercepat itu udah awal bulan depan, atau kalau misalnya lagi beruntung bisa akhir bulan Juli masih ada gitu guys ya. Nah, yang lama itu range-nya nunggunya itu sekitar 3 minggu sampai sebulan. Jadi lamanya seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalian selama nunggu itu bisa persiapin berkas-berkas yang dirasa perlu gitu ya, kalian siapin. Nah, nanti beberapa hari menjelang interview nanti ada briefing, ketemu langsung dengan saya. Kalau misalnya di Jakarta ya guys ya. Kalau misalnya di Surabaya, Embassy Surabaya itu nanti by WhatsApp call gitu guys ya. Nanti saya terangin tuh tata cara masuk embassy seperti apa, terus tata cara untuk ngejawabnya seperti apa, berkas-berkasnya nanti saya bantu cek semua gitu guys ya. Nah, kemudian sebenarnya untuk briefing itu bisa dari kapan sih kok? Semenjak keluar jadwal interview kalian udah bisa briefing kapanpun ya. Biasanya malah kalau misalnya yang di Jakarta kan deket ya. Jadi dari berminggu-minggu, seminggu atau 10 hari sebelumnya itu mereka udah pada briefing ya untuk ketemu langsung gitu guys ya. Jadi setelah briefing pun dia masih bisa prepare lah untuk siap-siap ya, untuk maksudnya dipelajarin ulang seperti itu ya. Biasanya tapi kalau misalnya orang luar daerah itu biasanya H-1 atau H-2 lah kira-kira itu datang untuk briefing dulu. Nah, nanti langsung besoknya interview atau kemudian hari interview. Seperti itu guys ya. Gampangnya seperti itu. Nah, jadi tadi langkah-langkahnya udah jelas semua ya, clear semua. Pertama penyerahan berkas ya. WhatsApp dulu, habis itu penyerahan berkas, habis itu langsung pelunasan, terus pengisian data peserta, habis itu pengerjaan berkas oleh saya. Tunggu jadwal keluar, setelah jadwal keluar nanti langsung briefing, habis briefing besoknya atau besok-besoknya langsung interview gitu guys ya. Sebenarnya simpel banget sih seperti itu ya guys ya. Jadi kalian nggak perlu bingung, nggak usah ragu ya guys ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dadah, see you on the next video guys.